selalu semangat mengikuti pelajaran setiap harinya. Dalam video ini kita akan belajar bagaimana caranya menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa sebelum belajar dulu ya. Materi ini merupakan lanjutan kompetensi dasar 3.2 menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Yuk kita simak penjelasan materinya. Sebelumnya, jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Oh iya, niat karena Allah serta semangatnya juga jangan lupa. Jika sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya menemukan akar-akar dari suatu persamaan kuadrat. Nah, sekarang kebalikannya nih, bagaimana caranya menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya atau hasil jumlah dan hasil kali dari akar-akar tersebut. Mari kita awali dengan cara menemukan akar-akar dari persamaan berikut ini. Persamaannya adalah x kuadrat ditambah 3x dikurang 10 sama dengan 0. Dengan cara memfaktorkan, maka kita dapat memperoleh akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Caranya, yang pertama adalah kita harus menemukan dua buah bilangan yang mana jika dijumlahkan maka hasilnya adalah B, yaitu 3, dan jika dikalikan maka hasilnya adalah C, yaitu negatif 10. Kira-kira bilangannya berapa ya? Iya, bilangannya adalah negatif 2 dan 5. Sehingga kita sekarang bisa menuliskan bilangan tersebut ke dalam bentuk perkalian dua suku, yaitu x dikurang 2 dikali dengan x ditambah 5 sama dengan 0. Dari sini kita bisa menemukan x1, yaitu x dikurang 2 sama dengan 0, sehingga x1-nya adalah x sama dengan 2. Sementara untuk x2-nya atau akar 2-nya yaitu kita peroleh dari x ditambah 5 sama dengan 0, sehingga x2-nya sama dengan negatif 5. Misalnya, di soal diketahui x1 sama dengan 2 dan x2 sama dengan negatif 5. Dan kita akan menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya itu adalah 2 dan negatif 5. Sebelumnya, kita kan sudah tahu ya, jika persamaan kuadratnya adalah x kuadrat ditambah 3x dikurang 10 sama dengan 0. Pertanyaannya, gimana ya caranya menemukan x kuadrat ditambah 3x dikurang 10 sama dengan 0? Di sini terlihat langkah-langkah soal yang sebelumnya ya. Sekarang kita mulai dari bawah untuk menelusuri caranya. Dalam soal tadi diketahui x1 sama dengan 2 dan x2-nya sama dengan negatif 5. Ini adalah langkah yang pertama jika dari bawah. Langkah yang kedua, langkah selanjutnya yaitu x1 sama dengan 2 itu berasal dari x dikurang 2 sama dengan 0 dan x2 sama dengan negatif 5 itu berasal dari x ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian ke langkah yang ketiga, yaitu
perkalian dua suku, di mana langkah yang kedua dari atas tadi kita kalikan kedua sukunya, yaitu X dikurang 2 dikali dengan X ditambah 5 sama dengan 0. Kita kalikan satu persatu. X dikali X hasilnya adalah X kuadrat, kemudian X dikali dengan 5 hasilnya adalah 5X positif ya. Kemudian negatif 2 dikali X adalah negatif 2X, dan negatif 2 dikali dengan 5 hasilnya adalah negatif 10 sama dengan 0. Di sini ada dua suku yang sejenis ya, yaitu 5X dikurang dengan 2X, sehingga kita bisa menuliskannya menjadi X kuadrat ditambah 3X dikurang 10 sama dengan 0. Samakan hasilnya persamaan kuadratnya dari soal yang sebelumnya. Nah, inilah caranya kita menemukan persamaan kuadrat jika diketahui suku-sukunya. Dari sinilah kita dapat menemukan persamaan kuadratnya dengan cara mengalihkan dua suku aljabar tersebut. Karena jika diperhatikan perkalian dua suku ini, X dikurang 2 dikali dengan X ditambah 5, di mana 2 ini berasal dari akar pertama soalnya, yaitu X sama dengan 2. Sementara angka 5 ini juga berasal dari akar kedua dari soalnya, yaitu negatif 5. Dari sini kita bisa menyimpulkan rumus untuk menyusun persamaan kuadrat. Kira-kira rumusnya apa ya? Dari permasalahan tersebut, kita bisa menyimpulkan rumus menyusun persamaan kuadrat adalah X dikurang X1 dikali dengan X dikurang X2 sama dengan 0, dengan X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat. Sekarang kita coba rumus tersebut ke dalam contoh soal ya. Tentukan persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar 3 dan negatif 6. Langkah pertama yaitu kita menuliskan kembali rumusnya. X dikurang X1 dikali dengan X dikurang X2 sama dengan 0. Di sini kita bisa memilih X1 dan X2-nya, bisa X1-nya adalah 3 atau X1-nya adalah negatif 6. Tapi di sini kita coba X1-nya adalah 3, sementara X2-nya adalah negatif 6. Kemudian kita ganti X1 dengan 3 dan X2 dengan negatif 6. Sehingga kita memperoleh perkalian X dikurang 3 dikali dengan X dikurang negatif 6 sama dengan 0. Di sini karena negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya adalah positif, sehingga menjadi X dikurang 3 dikali dengan X ditambah 6 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan satu persatu suku aljabar ini, di mana X dikali X hasilnya adalah X kuadrat, dan X dikali dengan 6 hasilnya adalah 6X. Kemudian negatif 3 dikali dengan X hasilnya adalah negatif 3X, dan negatif 3 dikali dengan 6 hasilnya adalah negatif 18 sama dengan 0. Di sini kita melihat ada dua suku yang sejenis, yaitu 6X dikurang 3X, sehingga mereka bisa dioperasikan dan hasilnya adalah X kuadrat ditambah 3X dikurang 18 sama dengan 0. Dan inilah persamaan kuadratnya. Sekarang bagaimana jika yang diketahui adalah jumlah akar-akarnya dan hasil kali dari akar-akarnya? Kita bisa menemukannya dengan menggunakan rumus yang sebelumnya tadi ya, yaitu X dikurang dengan X1 dikali dengan X dikurang dengan X2 sama dengan 0. Di mana di sini X merupakan variabel dan X1 dengan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadratnya. Kemudian
kita bisa mengalikannya, yaitu X dikali dengan X hasilnya adalah X kuadrat. Kemudian X dikali dengan negatif X2 hasilnya adalah X2X. Kemudian negatif X1 dikalikan dengan X hasilnya adalah negatif X1X. Dan negatif X1 dikali dengan negatif X2 hasilnya adalah positif X1 dikali dengan X2 sama dengan 0. Di sini kita bisa melihat ada suku-suku yang sejenis memiliki variabel yang sama, yaitu X, X2, dan X1. Sehingga kita bisa menuliskannya menjadi X kuadrat dikurang dengan X1 ditambah X2X ditambah dengan X1 dikali X2 sama dengan 0, di mana X1 ditambah X2 merupakan jumlah akarnya, sementara X1 dikali X2 adalah hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Dan inilah rumus untuk menyusun persamaan kuadrat jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadratnya. Sekarang kita coba contoh soal. Tentukan persamaan kuadrat yang jumlah akar-akarnya adalah negatif 5 dan hasil kali akar-akarnya adalah negatif 14. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah dengan menuliskan semua yang diketahui dalam soal, yaitu X1 ditambah X2 sama dengan negatif 5 dan X1 dikali X2 sama dengan negatif 14. Di mana yang ditanya adalah bentuk persamaan kuadratnya. Penyelesaiannya, kita menuliskan kembali rumus untuk menyusun persamaan kuadrat jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Di mana di sini X1 ditambah X2-nya sudah diketahui, yaitu negatif 5, dan X1 dikali dengan X2-nya yaitu negatif 14. Kita ganti X1 dan X2-nya menjadi negatif 5 dan X1 dikali dengan X2-nya dengan negatif 14. Sehingga kita bisa memperoleh X2 dikurang dengan negatif 5X ditambah dengan negatif 14 sama dengan 0. Di sini ada negatif bertemu dengan negatif, maka menghasilkan positif. Sementara di sini ada positif bertemu dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Sehingga susunannya menjadi X kuadrat ditambah 5X dikurang 14 sama dengan 0. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Diketahui X1 ditambah X2 sama dengan negatif 3, X1 dikali X2 sama dengan 3/2, tentukan persamaan kuadratnya. Untuk memudahkan menjawab soal, kita tulis dulu diketahui X1 ditambah X2 sama dengan negatif 3, X1 dikali dengan X2 sama dengan 3/2. Yang ditanya, bentuk persamaan kuadratnya. Penyelesaiannya, pertama kita tulis rumus untuk menentukan atau menyusun persamaan kuadrat jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Selanjutnya, kita tuliskan yang diketahui, yaitu X1 ditambah X2 dan X1 ditambah X2, di mana X1 ditambah X2-nya adalah negatif 3 dan X1 dikali X2-nya yaitu 3/2. Itu berasal dari soal, di mana kita bisa melihat ada negatif bertemu dengan negatif, sehingga kita memperoleh hasil X2 ditambah dengan 3X ditambah 3/2 sama dengan 0. Di mana di sini ada pecahan. Untuk menghilangkan pecahannya, kita bisa mengalihkan kedua ruasnya dengan angka 2 karena penyebut yang berbentuk pecahan adalah 2. Jika di sana penyebutnya angka 3, kita bisa mengalihkan ruasnya dengan angka 3 biar tidak ada bilangan pecahan dalam persamaan kuadratnya. Sehingga kita bisa memperoleh persamaannya yaitu 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 3 sama dengan 0. Dan inilah persamaan kuadratnya. Selanjutnya,
Untuk menguji pemahaman tentang materi ini, silahkan kalian kerjakan soal-soal latihan berikut ini. Dan jawaban silahkan dikumpul sebelum jam pelajaran matematika ini berakhir. Demikianlah video pembelajaran cara menyusun persamaan kuadrat dari akar-akarnya. Semoga bisa dipahami ya. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa ya 3M, yaitu menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, dan yang ketiga yaitu memakai masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.